Assalamualaikum, kalau yang hobi mendengar kisah novel pernikahan dadakan dengan CEO. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 756. Adiknya yang ketiga, Jody, dan juga yang kelima, Jonas, merupakan anak-anak yang paling membuat kedua orang tuanya khawatir. Karena mereka tidak dilahirkan dari ibu yang sama, usia keduanya tidak jauh berbeda. Orang-orang seusia Jonas rata-rata sudah memiliki 2 anak. Aku ingin sekali bantu Pak Jonas cari kekasih, tapi sayangnya aku nggak kenal banyak perempuan muda. Mungkin aku nggak bisa bantu Pak Jonas untuk hal ini. Tapi aku bisa minta istriku bantu carikan. Atau mungkin aku bisa sampaikan pada nenekku. Dia lagi mencarikan pasangan buat adikku. Mungkin dia bisa bantu carikan juga untuk Pak Jonas. Jonas hanya diam saja dan tidak berkata apapun. Dia memang belum pernah bertemu dengan Nenek Sarah. Akan tetapi, gosip yang beredar mengatakan bahwa Nenek Sarah merupakan orang yang jeli. Kalau begitu aku hanya bisa merepotkan Nenek Sarah saja. Yose juga merasa akan sangat sulit jika Stefan yang membantu Jonas mencari jodoh. Stefan merupakan lelaki yang tidak suka didekati oleh perempuan muda asing. Kalau Nenek Sarah bersedia membantu, maka kesempatannya akan semakin besar. Selain itu, Sarah juga merupakan orang yang memiliki pengalaman serta memiliki pandangan yang tepat pada orang lain. Sudah dipastikan bahwa Nenek Sarah akan mencarikan pasangan yang tepat bagi adiknya. Nenekku pasti akan sangat senang membantunya, ujar Stefan. Kakak nggak tanya pendapatku. Setelah sudah dapat waktunya baru aku kasih tahu kamu, sahut Yose. Dulu ketika kakaknya masih belum menikah, Yose yang akan membela mereka ketika keluarganya mengejar mereka untuk menikah. Selama Yose belum menikah, adik-adiknya pasti akan hidup bebas. Setelah sang kakak telah menikah, lelaki itu tidak lagi membela mereka. Akan tetapi Yose justru ikut meminta mereka untuk segera menikah juga. Mendadak Stefan teringat dengan sosok Amelia. Dia ingin mengatakannya, tetapi memikirkan bahwa Amelia yang menyukainya selama bertahun-tahun hingga detik ini masih belum melupakannya. Apa yang akan mereka pikirkan jika Stefan mengatakan ingin mengenalkan Amelia pada Jonas? Setelah dipikirkan kembali, Stefan memutuskan untuk tidak mengatakannya. Dia mengucapkan terima kasih dan kemudian pergi meninggalkan Villa Verda bersama dengan para anak buahnya. Yose memandangi punggung Stefan sambil berkata, nggak ngangka ternyata orang seperti Stefan bisa ada kesulitan dalam urusan hati. Namanya cinta, mudah buat orang berubah. Semakin dia peduli dengan istrinya, maka dia semakin ragu dan nggak bisa menentukan keputusan. Yose menatap adiknya dan detik itu juga dengan wajah siaga Jonas berkata, Kak, aku teringat kalau ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Aku pamit dulu. Lelaki itu bergegas kabur dari petaka. Bab 757. Setelah keluar dari Villa Verda, Stefan memutuskan untuk tidak menetap lebih lama di kota Aldimo. Dia berangkat kembali ke Mambera di hari yang sama. Stefan tidak memberitahu Olivia terlebih dahulu kalau dia hendak pulang karena ingin memberikan kejutan untuk perempuan itu. Selama perjalanan pulang, Stefan memikirkan kembali ucapan Yose. Lelaki itu menyarankan dia untuk jujur atas semuanya tanpa perlu memikirkan perasaan Amelia. Bukan urusan Stefan jika Amelia menyukainya karena Stefan tidak pernah mendekati perempuan itu. Kalau dia memikirkan perasaan Amelia dan seperti permintaan Aksa yang menunggu Amelia melupakannya dulu baru memberitahu Olivia, maka sampai kapan dia harus menunggu. Selain itu Amelia bukan siapa-siapa bagi Stefan, untuk apa dia harus mendengarkan ucapan Aksa. Dia harus memilih hari di mana Olivia sedang senang dan hari yang spesial. Stefan berencana menggunakan cara spesial untuk jujur pada perempuan itu. Dimas. Iya, Pak, sahut Dimas dengan santun. Coba kamu katakan ada hari spesial apa saja. Dimas tanpa bingung. Dia berpikir sejenak dan bertanya, maksud Pak Stefan hari spesial yang seperti apa? Bagi orang yang berpacaran, hari apa yang spesial bagi mereka? Mudah diingat dan mudah membuat pasangan kita bahagia. Mendengar kalimat tersebut membuat Dimas tahu bahwa Stefan menanyakan itu untuk istrinya. Hari ulang tahun pernikahan, ulang tahun pasangan, atau mungkin hari kasih sayang. Buat orang yang berpasangan, hari tersebut sudah pasti sangat spesial. Pak,
Saya nggak ada kekasih dan nggak ada pengalaman. Kurang tahu juga apakah saya benar atau enggak, ujar Dimas lagi. Stefan meliriknya dan bertanya, kenapa? Kamu mau saya kasih kamu pacar? Pak, saya nggak bermaksud seperti itu, ujar Dimas dengan cepat. Dalam hati dia berpikir, jika dia memang bermaksud seperti itu, apakah Stefan bisa memberikannya kekasih? Stefan sendiri saja harus neneknya yang turun tangan. Hari ulang tahun pernikahan. Stefan bergumam sendiri sambil mengingat kapan dia menikah dengan Olivia. Kenapa dia bisa melupakannya? Gawat, Stefan melupakan hari pernikahan mereka. Dia akan langsung mencari surat nikah mereka nanti untuk melihat tanggalnya. Selain itu dia harus mengingat tanggal tersebut di dalam hatinya yang terdalam. Sepertinya Stefan tidak ingat juga dengan tanggal ulang tahun Olivia. Gawat lagi. Dia mengatakan dirinya mencintai Olivia, tetapi tanggal ulang tahun perempuan itu saja dia tidak tahu. Ketika mengurus surat nikah, Stefan pernah melihat kartu identitas perempuan itu. Akan tetapi Stefan tidak mengingat tanggal lahir Olivia. Dia mencari tanggal lahir perempuan itu dan berencana jujur di hari kelahiran Olivia. Stefan ingat dia mengakhiri masa lajangnya ketika bulan 10. Sepertinya terlalu lama jika harus menunggu hingga bulan tersebut. Berarti waktu yang paling dekat adalah hari kasih sayang. Pak Stefan, hari ulang tahun pernikahan Pak Stefan dengan Bu Olivia jatuh di tanggal 10 Oktober. Bab 758. Dimas mengingatkan lelaki itu. Kala itu atasannya ini tidak peduli dengan Olivia. Bahkan nama istrinya saja juga tidak diingat olehnya. Mereka yang selalu mengingatkan Stefan siapa nama istrinya. Untuk hari ulang tahun pernikahan juga jangan harap Stefan bisa mengingatnya. Lelaki itu tidak ada sifat romantis dalam dirinya. Kamu yakin tanggal 10 Oktober? Ujar Stefan memastikan. Biar saya lihat buku nikah saat pulang nanti, ujar Stefan lagi. Melihat perasaan Stefan yang jauh lebih baik dibandingkan ketika datang langsung memberanikan diri bertanya, Pak Stefan berencana kasih kejutan buat ibu. Memangnya kamu pikir mau kasih kamu kejutan? Dimas hanya terdiam dan tidak berani berkata apapun lagi. Saat ini Olivia sedang meminta kakaknya untuk menemani dia belanja di pasar. Stefan bilang lelaki itu akan membawanya pulang untuk merayakan tahun baru, oleh karena itu dia harus membeli barang untuk dibawa pulang. Aku juga nggak tahu mereka suka apa. Kakak ikuti saja waktu dulu beli barang apa untuk orang tuanya Roni. Siapkan saja barang yang sama untuk mertuaku. Setelah itu aku bakalan kasih mereka uang amplop tahun baru yang lebih banyak. Boleh, kata Odelina. Dulu dia mempersiapkan barang-barang tahun baru yang cukup banyak dan mahal untuk orang tua Roni dan juga kakak lelaki itu. Lelaki itu pelit dengan dirinya tetapi sangat loyal dengan keluarganya sendiri. Roni akan memarahinya jika Odelina memberikan hadiah tahun baru yang terlalu sedikit. Papa, seru Russell dengan bahagia. Mama, Papa. Seru Russell ke arah Roni. Dia menoleh ke belakang menatap Odelina sambil menunjuk Roni. Lelaki itu melihat ke arah Russell yang memanggilnya dan menemukan kedua kakak beradik tersebut. Secara otomatis Roni hendak menghampiri anaknya. Akan tetapi, Yeni yang ada di sampingnya langsung menahannya. Kenapa? Lihat mantan istrimu langsung mau mendekat, kata Yeni dengan suara kecil. Odelina sedang rajin diet dan dalam waktu dekat ini dia berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 5 kg lagi. Meski tubuh perempuan masih gemuk, dia terlihat jelas ada perubahan yang signifikan. Mendadak Yeni teringat dengan ucapan orang-orang di kantor yang mengatakan tubuh Odelina sebelum menikah dulu sangat proporsional. Perempuan itu juga sangat cantik. Hal itu bisa dilihat dari wajah Russell yang tampan dan lucu. Ketampanan bocah itu menurun dari ibunya. Hanya saja setelah menikah, Odelina tidak lagi menjaga dirinya hingga tiba-tiba berat badannya naik dengan sangat banyak. Jika diet perempuan itu berjalan lancar, maka kecantikannya akan kembali. Apakah suaminya akan jatuh cinta kembali? Yeni teringat dengan calon mertua dan juga kakak iparnya yang setiap hari selalu memuji kebaikan Odelina dulu. Mereka selalu mengatakan kalau dirinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Odelina. Dia khawatir Roni akan kembali lagi dengan perempuan itu. Bagaimanapun Odelina merupakan perempuan yang sangat pintar. Yeni, kamu bilang apa? Aku hanya melihat anakku saja. Russell itu anak kandungku. Dengan tidak berdaya Roni berkata, Yeni,
Aku cerai dan juga menyerahkan hak asuh anak karena kamu. Apakah aku nggak boleh menggendong dia ketika bertemu dengannya? Dulu Yeni sangat pengertian dan baik hati. Akan tetapi sekarang dia berubah menjadi sangat perhitungan sekali dan juga curigaan. Bab 759. Mendengar ucapan Roni membuat Yeni berkata, aku juga nggak melarang kamu menggendong anakmu. Aku hanya nggak mau kamu ke sana sendirian. Harus ada aku yang menemani kamu. Dia memeluk lengan lelaki itu dengan mesra dan membuat Roni tersenyum sambil menyentil kening perempuan itu dengan lembut dan berkata, kamu ini suka sekali cemburu. Aku cerai dengan dia karena nggak cinta dengannya lagi. Kamu jangan dengar ucapan mama dan kakakku. Aku nggak akan kembali dengan Odelina. Ibu dan kakaknya merasa Odelina sudah bertemu dengan tantenya yang kaya raya dan kemungkinan besar akan sangat membantu masa depannya kelak. Roni sendiri juga mengakui kalau dia tidak sanggup bekerja lagi di kantornya. Akan tetapi selama atasannya masih belum menghentikan dia dan mengurangi semua fasilitasnya, Roni tidak akan pergi. Dia ingin mendapatkan penghasilan lebih sebelum pergi karena dia masih harus menikahi Yeni dan membutuhkan uang banyak. Setelah Odelina bertemu dengan tantenya, perempuan itu juga tidak menerima bantuan apapun dari tantenya. Sekarang Odelina menyewa sebuah toko untuk buka tempat makan sarapan. Uang yang digunakan juga berasal dari uang perceraian mereka. Odelina dan Olivia melihat Yeni yang tengah memeluk lengan Roni dengan mesra. Mereka tengah mendorong kereta belanja dan berjalan ke arah Odelina dan Olivia. Mendadak mereka merasa lucu dengan tingkah Yeni. Apakah perempuan itu sedang mengumumkan kepemilikannya? Papa, seru Russell dengan bahagia. Odelina merasa bingung. Ketika mereka belum cerai, sikap Russell tidak begitu hangat pada ayahnya. Setelah cerai kenapa bocah ini tampak bahagia ketika bertemu dengan Roni? Apakah karena jarang bertemu membuatnya mendadak rindu dengan sosok ayah? Lelaki itu dan Yeni melirik kereta belanja Odelina yang penuh dengan pernak-pernik tahun baru serta parsel. Ada beberapa alkohol serta rokok yang harganya cukup mahal. Mendadak wajah Roni menggelap dan bertanya pada Odelina. Kamu hanya hidup bersama dengan Russell, kamu beli barang sebanyak ini untuk siapa? Kamu selalu boros ketika berbelanja. Aku ingatkan padamu kalau kita sudah nggak ada hubungan apapun, kalau uangmu sudah habis, kamu jangan minta padaku lagi. Selain itu, uang bulanan yang aku berikan padamu itu untuk Russell. Meski aku langsung memberimu biaya selama 1 tahun, kamu harus kasih aku daftar belanja setiap bulannya untuk membuktikan kalau uang-uang itu dihabiskan untuk anakku. Kalau kamu nggak mau ada hubungan apapun atau menghubungiku, kamu bisa menghubungi Yeni. Mulai tahun depan, kamu harus kasih nota belanja pada Yeni di hari terakhir pada bulan itu untuk aku periksa. Biar kamu nggak sembarangan menghamburkan uang dan habiskan uangku yang aku berikan untuk anakku. Roni sudah terbiasa perhitungan dengan Odelina. Setelah cerai dia juga sulit menghilangkan kebiasaan itu. Roni merasa tidak terima uangnya dihabiskan untuk barang-barang mahal yang ada di kereta belanja perempuan itu. Bab 760. Pak Roni, kamu salah sangka karena ini aku beli untuk keluarga mertuaku, bukan kakakku. Olivia berkata dengan datar dan santai, walaupun kakakku mempersiapkan parsel tahun baru, uang yang dia gunakan juga bukan uangmu. Nggak perlu kamu yang cerewet. Bisa-bisanya lelaki ini minta catatan uang perawatan anak yang diberikan pada Russell. Dasar lelaki pelit. Rita masih bisa tidak tahu malu meminta Odelina kembali dengan Roni. Benar-benar tidak tahu malu. Dia pikir di dunia ini hanya ada satu lelaki saja. Sungguh konyol. Punya kamu. Kamu siapkan parsel sebanyak ini untuk keluarga mertua kamu. Tanya Roni dengan terkejut. Dia pikir kedua kakak adik ini yang menyiapkan parsel untuk keluarga Sanjaya, ternyata Olivia yang menyiapkannya untuk keluarga mertuanya. Ternyata perempuan ini sangat loyal sekali. Apakah Olivia memiliki uang sebanyak itu? Apakah dia meminta uang dari kakaknya? Terserah aku mau kasih siapa saja, apa urusannya dengan kamu? Kalau kamu iri, bilang saja sama perempuan di samping kamu. Minta dia belajar dari aku, rela menghabiskan uang demi keluarga mertua. Kalau bisa semua keluarga kamu juga dikasih. Roni langsung menoleh ke arah Yeni dan membuat perempuan itu kesal. Dia sudah bekerja bertahun-tahun dan memang ada sedikit simpanan. Akan tetapi, keluarganya saja tidak dia berikan karena takut orang tuanya mengambil uang untuk diberikan pada kedua kakaknya.
Yeni yang takut menghabiskan uang untuk keluarganya sendiri tidak mungkin rela menghabiskan uang untuk keluarganya Roni. Aku dan Roni masih belum menikah. Sekarang aku masih bukan menantunya keluarga Roni. Yeni tidak rela menyiapkan parsel untuk Rita dan juga keluarganya Roni yang lain. Oleh karena itu dia beralasan bahwa dirinya belum menikah dengan Roni. Odelina melirik ke arah lelaki itu dan tersenyum miring sambil berkata, "Dulu waktu aku masih belum menikah denganmu, setiap tahun aku juga kasih orang tua dan kakakmu parsel dan hadiah tahun baru yang banyak. Orang tua kamu memuji aku perhatian dan mengerti norma serta adat." Wajah Yeni menggelap marah. Odelina sedang menyindirnya tidak mengerti adat dan juga tidak sopan. Yeni mendelik pada Odelina dan berkata, "Kamu yang sopan dan tahu adat saja bisa dicampakkan sama Roni." Odelina tidak marah, tetapi dia tertawa dan berkata, "Aku nggak dicampakkan, tapi aku merasa dia kotor dan aku yang mengajukan diri untuk cerai." Ibu Yeni, terima kasih sama kamu karena kamu bersedia menampung lelaki ini. Kalau nggak, aku khawatir dia nggak laku. Sekarang setelah aku memberikan dia padamu, aku masih bisa mendapatkan uang yang lumayan dan hidup dengan bebas tanpa beban. Benar-benar menyenangkan sekali. Setelah berpisah dengan Roni, Odelina memang hidup tanpa beban. Setidaknya dia tidak perlu melayani Roni seperti seorang raja dan juga tidak perlu menjaga mertuanya serta menerima sindiran dari kakak iparnya. Yeni mau tidak mau mengakui bahwa Odelina memang telah membuat pilihan tepat karena menjauh dari keluarganya Roni yang memiliki sifat antik. "Aku dan Roni akan menikah waktu hari kasih sayang nanti," ujar Yeni mengalihkan topik. Dia mulai memamerkan hubungannya dengan Roni pada Odelina. "Roni akan memberikan uang mahar sebesar 1,5 miliar. Rumah yang pernah kamu tempati dan sudah kamu hancurkan itu kebetulan nggak cocok dengan seleraku. Aku akan merenovasi ulang dan menjadikannya rumah pengantin kami." Kata Roni, "Rumahnya juga akan tulis atas nama aku. Selanjutnya, semua gaji Roni juga akan diberikan padaku. Nggak seperti sama kamu dulu, semuanya harus bagi rata." Bab 761. Odelina tersenyum dan berkata, "Dengar-dengar pekerjaan kalian nggak lancar. Kemungkinan saja kalian bisa kehilangan pekerjaan kalian kapanpun. Gaji juga kemungkinan nggak akan kalian terima lagi. Lalu apa yang harus kalian sombongkan? Meski aku dan dia sebelum cerai semuanya bagi dua, setelah cerai aku mendapatkan uang dari dia. Kalau dia kehilangan pekerjaan, nggak akan mempengaruhi kehidupan aku dan anakku." Yeni terdiam sedangkan Roni tampak mengepalkan tangannya sambil berkata, "Kata siapa kami berdua kehilangan pekerjaan? Pekerjaan kami sangat lancar. Mama kamu yang bilang. Dia hampir setiap hari cari kakakku dan mengeluh tentang kamu yang sudah digoda oleh siluman. Katanya Yeni itu perusak hubungan orang dan boros. Dia nggak kasihan sama kamu yang susah payah cari uang. Mama kamu juga bilang orang tua Yeni itu sama saja menjual anaknya, bukan menikahkan anaknya. Satu keluarga sifatnya sama saja," kata Olivia. Wajah Yeni menggelap seketika. Roni terdiam karena mengingat uang mahar yang diminta oleh keluarga Yeni memang sangat banyak sekali. Dengan kemampuan keuangannya yang sekarang ini, Roni memang masih bisa memberikan apa yang diminta oleh keluarga Yeni. Akan tetapi Roni tidak ingin memberikannya karena nilainya sangat besar sekali. Selain itu dia masih harus mengeluarkan uang untuk biaya renovasi rumah dan juga acara pernikahan mereka. Semuanya membutuhkan uang yang sangat besar. Roni sungguh sangat tidak ingin memberikan uang mahar yang begitu banyak untuk keluarganya Yeni. Ibunya kerap memarahi Roni dan mengatakan bahwa sifat Yeni sangat buruk. Perempuan itu menggodanya yang kala itu sudah menikah dan memiliki istri serta anak. Meski Roni yang terlebih dulu menyukai Yeni, perempuan itu juga menyambutnya dengan tangan terbuka. Kalau bukan karena Yeni menyimpan niat terselubung pada Roni, dia sudah mengundurkan diri sejak awal dan menjauh dari lelaki itu. Ibunya Roni selalu mengatakan Yeni perempuan licik. Meski cantik, dia tetap licik dan tidak bisa dibandingkan dengan Odelina. "Kak, aku masih mau belanja banyak barang. Kita keliling-keliling lagi saja." Olivia merasa berhasil menghasut kedua orang tersebut. Dia memanggil kakaknya untuk mendorong kereta belanja dan pergi dari sana. "Roni, pulang nanti kamu harus bilang sama mama kamu. Jangan sering cari Odelina buat ngobrol. Bukannya dia dulu nggak suka sama Odelina. Urusan kita juga minta dia jangan bilang ke semua orang. Mama kamu nggak ngerti kalau aib keluarga nggak boleh diumbar.
Aku masih nggak marah kalau dia bilang sama orang lain. Tapi dia justru cari Odelina. Dia pasti sedang menertawakanku. Mau diletakkan di mana mukaku. Selama ini Yeni selalu merasa dirinya pemenang jika dibandingkan dengan Odelina. Sikap Roni jauh lebih baik pada dirinya dibandingkan Odelina. Hal itu membuat Yeni merasa dirinya harus sombong setiap kali bertemu dengan perempuan itu. Akan tetapi sekarang Rita justru menjelek-jelekkan dirinya di hadapan Odelina. Hal itu membuatnya luar biasa malu. Saat ini Odelina pasti sedang melonjak kegirangan di dalam hati. Mamaku hanya bosan dan suntuk. Makanya dia mau cari orang untuk curhat dan cerita. Di sini dia hanya kenal dengan Odelina saja, makanya dia cari perempuan itu, kata Roni sambil mendorong kereta belanjanya. Bab 762. Mamaku hanya ngomong saja tapi nggak ada niat seperti itu. Kamu masih mau mempermasalahkannya dengan orang tua. Yeni, untuk masalah mahal sebenarnya aku pribadi juga merasa apa yang kalian minta terlalu berlebihan. Kalau kasih mereka uang sebanyak 1 miliar lebih, tapi setelah itu mereka kasih kembali dalam bentuk barang, aku nggak masalah. Walaupun hanya setengah aku juga bersedia. Tapi papa mama kamu bilang hanya akan kasih barang dalam bentuk kasur dan juga sepeda motor listrik saja. Itu harganya nggak seberapa. Hari di mana orang tua kamu datang, aku dengar percakapan mereka yang katanya uang itu mau dibagi rata ke kakak-kakak kamu. Biar mereka bisa renovasi rumah di kampung dan beli kendaraan, sisa 100 juta dikasih ke papa mama kamu untuk mereka simpan. Roni akui ketika dia mendengar ucapan kedua orang tua Yeni, dia marah dan kesal. Total hartanya hanya ada sekitar 4 miliar saja. Sudah dibagikan 2 miliar lebih pada Odelina dan hanya tersisa beberapa ratus juta saja. Ditambah dengan uang suap yang diterima akhir-akhir ini serta penggelapan uang dari para pemasok membuat kekayaannya tersisa 2 miliar lebih saja. Dalam hati Yeni juga merasa orang tuanya sangat keterlaluan sekali. Bisa-bisanya mereka mau memberikan uang mahar tersebut pada kakaknya untuk memperbaiki rumah dan membeli kendaraan. Sungguh sangat membuat hatinya sedih. Biasanya mereka terlihat sangat menyayangi Yeni. Ternyata sikap asli mereka terlihat ketika dia hendak menikah. Di mulut mereka mengatakan bahwa mereka menyayanginya, tetapi pada faktanya mereka hanya memanfaatkan Yeni untuk membantu kedua kakaknya agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Yeni hanya bisa membela kedua orang tuanya karena diprotes oleh Roni tanpa bisa menyuarakan isi hatinya. Orang tuaku sudah melahirkanku dan merawatku. Mereka juga sudah membiayai sekolahku. Uang mereka yang digunakan untukku sudah cukup banyak. Sekarang mereka hanya minta bayaran dari uang mahar saja. Uang itu dikasih ke papa mamaku, biarkan mereka yang mengaturnya sendiri. Lagian di tempatku biasanya menunjukkan semakin besar uang mahar yang diberikan maka artinya semakin besar pula rasa cintanya. Lelaki itu bersedia mengorbankan segalanya untuk istrinya. Uang yang aku dapatkan untuk membuat hidupmu lebih baik lagi, bukan untuk dinikmati oleh kakakmu. Coba kamu pikirkan, kalau mengikuti permintaan orang tuamu, bagaimana kehidupan kita kelak setelah menikah? Bagaimana kalau setelah kita menikah nanti mereka masih tetap minta uang? Kedua kakakmu sudah renovasi rumah dan beli mobil, setelah uangnya habis bisa saja mereka datang dan memberikan berjuta-juta alasan untuk minta uang. Setelah mereka datang ke kota sekali dan merasakan kemewahan di kota, bisa jadi mereka mau hidup di sini. Nggak peduli membeli rumah atau sewa rumah, mereka akan meminta kita untuk mengeluarkan uang membiayai mereka. Roni memang sangat menyukai Yeni dan sangat memanjakan perempuan itu. Akan tetapi akal sehatnya masih bisa berjalan. Ekonomi keluargaku memang nggak begitu baik. Demi menyekolahkan aku, kedua kakakku sudah bekerja di usia muda untuk mencari uang agar aku bisa kuliah. Mereka sudah cukup menderita. Mereka cukup berjasa buatku, anggap saja aku sedang balas budi. Pendapatan kita begitu tinggi, nggak ada salahnya menyewakan rumah buat mereka. Kita juga masih sanggup dan nggak akan mengurangi atau merubah kehidupan kita setelah menikah kelak. Kamu nggak merasa bos selalu terlihat berpendapat dengan kita? Aku merasa kita hampir didepak keluar, kata Roni. Setelah pergi dari perusahaan tersebut, pendapatan mereka belum tentu sama dengan apa yang mereka dapatkan sekarang. Pulang nanti aku akan coba bicarakan ke mama dan minta dia jangan sering cari Odelina dan ceritakan tentang kita ke dia. Kamu juga coba diskusi dengan orang tua kamu mengenai uang mahar.
Sisa uangnya bisa kita gunakan untuk renovasi rumah. Cerita bersambung.